Bismillahi wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala nabiyyina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Salah satu karamah dari pahlawan nasional Lombok adalah beliau bisa menyetop air. Beliau bisa menyetop belabur kalau bahasa Lomboknya. Air yang begitu deras, beliau bisa stop dengan karamah, dengan maziyah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cerita ini diceritakan oleh beliau langsung di Musalla Al-Abrar dulu. Cerita ini diceritakan juga oleh Amak Sanusi namanya, khadim atau orang yang berkhidmat kepada pahlawan nasional yang dari Lombok. Setelah Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh pulang dari Mekkah Al-Mukarramah, pulang dari Madrasah As-Saulatiyah, setelah diperintah oleh guru besarnya Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh Hasan Al-Masyab, setiba beliau di Pancor dulu, setiba beliau di Al-Ampenan, setiba beliau di desanya, beliau keliling yang diiringi oleh Amak Sanusi. Tujuan beliau keliling keluar rumah adalah ingin mengecek batasan dari sawahnya yang diberikan oleh orang tuanya Dato' Haji Abdul Majid. Itulah tujuan beliau keluar rumah, bukan untuk berdakwah saat itu, tapi untuk mengecek sampai mana batasan sawah-sawah yang diberikan oleh orang tuanya. Singkat cerita, tatkala beliau keluar, pada waktu beliau keluar dari rumahnya melewati parit yang begitu besar, melewati kokoh kalau istilah Lomboknya. Tatkala beliau pergi, kokoh ini, parit yang besar ini, khandak ini tidak ada airnya, tidak ada belaburnya, tidak ada air yang deras yang mengalir. Beliau keliling sampai sore. Tatkala beliau balik, tatkala beliau mau pulang, tiba-tiba parit atau khandak tersebut penuh dengan air, penuh dengan belabur istilah kita. Akhirnya beliau kebingungan, mau pulang dari mana, mau balik sana, tidak mungkin, di sana juga ada khandaknya. Akhirnya Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh memerintahkan kepada Amak Sanusi ini untuk memegang jubah beliau. Pegang jubah saya, kata beliau. Tatkala Amak Sanusi ini yang pegang jubah beliau, lalu Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh membaca doanya, membaca bacaannya, dan beliau menyetop air yang mengalir deras di khandak parit yang besar tersebut. Sewaktu Bapak Maulana Syekh menyetop air yang begitu deras, ajaib, air ini tidak mengalir deras ke hilir, tapi air ini mengalir ke kanan dan ke kiri. Barulah Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh bisa melewati parit atau khandak yang besar, air yang begitu deras saat itu. Tatkala Bapak Maulana Syekh sudah melewati parit khandak yang begitu besar, air yang tadinya mengalir ke kanan dan ke kiri, kembali lagi air ini semula mengalir seperti biasanya. Inilah karamah di antara karamat Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh yang kami sendiri mendengar. Demikian juga para tulab talibat pada waktu itu mesti pernah mendengar dari Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh, maupun cerita dari almarhum Amak Sanusi pada waktu itu. Memang karamah-karamah yang terjadi pada wali-wali Allah memang itu biasa, memang itu identiknya seperti itu. Para ulama-ulama, di antaranya adalah guru kami Profesor Dr. Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani, maupun
Guru kami di Madinah Al-Munawwarah Habib Zain bin Sumaid, beliau dalam kitabnya Al-Manhajus Sawi, di sana beliau menjelaskan makana mu'jizatan lil anbiya kanat karamatan lil auliya. Maknanya adalah mukjizat yang terjadi pada diri nabi-nabi alaihimus salatu wassalam terjadi juga sebagai karamah kepada wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Dulu di zaman Nabi Allah Musa alaihissalam, yang terjadi adalah impilahaqul bahri. Bahar atau lautan ini yang impilak, terpecah, terbelah menjadi dua. Tatkala Nabi Allah Musa alaihissalam sudah terjebak, dikejar oleh Fir'aun dan bala tentaranya, beliau tidak tahu mau lari kemana lagi. Akhirnya Nabi Allah Musa alaihissalam diperintah oleh Allah untuk memukulkan asonya, tongkatnya ke air lautan yang ada saat itu. Akhirnya terjadi infilaqul bahri, terpecahlah laut itu. Akhirnya Nabi Allah Musa bisa berjalan di tengah dasar lautan itu. Itu merupakan mu'jizatan lil anbiya, mukjizat yang terjadi para nabi-nabi dan rasul. Kanat karamatan lil auliya, bisa terjadi sebagai karamah pada wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Memang masalah karamah adalah banyak diceritakan di dalam Al-Quran, seperti misalnya karamah daripada Asib ibnu Barkhiyah yang ada di zaman Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Tatkala waktu itu Nabi Allah Sulaiman alaihissalam, ya ayyuhal mala'u, hai sekalian rakyatku sekalian, siapakah di antara kalian yang mampu memindahkan arsy atau singgasana daripada Ratu Balqis? Akhirnya singkat ceritanya ada di surat An-Naml ayat 27 sampai 40. Di sana diceritakan yang mampu memindahkan adalah yaitu Asib ibnu Barkhiyah, salah satu wali Allah Subhanahu wa taala. Tatkala yang pertama kali menawarkan diri adalah qala ifritun minal jinni, Ifrit yang pertama kali menawarkan diri, ana atika qabla an taquma min maqamika, saya mampu, kata Ifrit, memindahkan singgasana Ratu Balqis yang begitu megah, luas, mewah, luar biasa, qabla an taquma min maqamika, sebelum Nabi Allah Sulaiman berdiri dari tempat duduknya. Akan tetapi ada seorang rajul, qala rajulun, ada seorang laki-laki yang soleh yang dikenal dengan wali Allah Subhanahu wa taala. Apa jawabannya? Ana atika qabla an yartadda ilaika tarfuka, saya akan mampu memindahkan singgasana Ratu Balqis yang begitu megah, luas dan mewah, qabla an yartadda ilaika tarfuk, sekejap mata. Nah, dari ayat ini sebagai hujjah, sebagai dalil bahwa karomah-karomah itu terjadi pada diri wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Mukjizat-mukjizat yang terjadi pada diri Nabi terjadi juga pada wali-wali Allah sebagai karamatan, sebagai karomah kepada mereka semua. Mudah-mudahan cerita yang pendek ini menambah keyakinan dan kebanggaan kita sebagai orang Lombok pada khususnya, warga NTB pada umumnya. Kita punya pahlawan nasional yang begitu hebat, luar biasa, punya karomah yang sangat banyak, seperti yang diantaranya seperti yang kami ceritakan tadi. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Sekian, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.